Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita sekalian, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk memperbaiki amal-amal soleh yang mungkin masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Maka mari kita terus bersungguh-sungguh istiqomah untuk memberikan, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya untuk kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang kedua dari babul mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh. Dari kitab Riyadhus Shalihin. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Nah, berarti ini menunjukkan hadis apa? Fima yarwihi an rabbih. Hadis qudsi ya. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini ya. Jadi ini Allah yang mengatakan ya, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, niscaya aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ya, sejengkal, sehasta. Nah, ini sejengkal ini dari ujung jempol sampai ujung jari kelingking, ini sejengkal. Sehasta dari siku sampai ujung jari, sehasta. Ya. Jadi apabila seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada orang yang berbuat ketaatan kepada Allah sehasta. Lebih panjang berarti ya. Kita hanya sejengkal kepada Allah, Allah kepada kita satu hasta. Ya. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku dengan sehasta, tadi sehasta dari siku sampai ujung jari, kalau kita mendekat kepada satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya ba'an. Ba'an itu sedepa,
Kalau bahasa Indonesianya sedepa. Ba'an dalam bahasa Arab ketika seseorang membentangkan kedua tangannya. Nah ini namanya ba'an apa? Lebih panjang. Kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita apa? Ba'an. Ketika apa kita membentangkan kedua tangan kita itu namanya ba'an. Ya. Masya Allah. Berarti ketika seseorang semakin ya memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala terus akan semakin dekat kepada hambanya. Wa idza atani yamshi. Nah ini perhatikan. Apabila hambaku datang kepadaku, yamshi dengan berjalan kalau kita jalan biasa, ya. Ataituhu harwalatan, maka niscaya kata Allah, aku akan mendatanginya dengan cara berlari-lari kecil. Ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh dalam berbuat ketaatan kepada Allah sekecil apapun, sejengkal, mulai dari sejengkal nih. Ya, ketaatan sejengkal maksudnya ketaatan sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita murni kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat kan? Maksudnya gitu. Kalau kita mendekat kepada sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita ba'an tadi. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan cara berlari. Ya, kalau kita berlari kepada Allah gimana? Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan datang kepada kita dengan kecepatan yang tidak kita ketahui. Artinya, ya, siapa saja yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar. Ya, sangat besar. Ini maksudnya, ya. Maksudnya seperti itu, ya. Barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya sebagai amal soleh dan akan melipat gandakan pahalanya. Ya, melipat gandakan pahalanya dan akan memberikan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang-orang yang taat kepada Allah mulia. Mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan hamba-hamba yang lain untuk dapat memuliakannya. Jadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, Allah muliakan. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya pun ikut memuliakan. Ikut menghormati, menghargai. Ya, meskipun orang-orang yang hasad, orang-orang yang mereka ingkar, kafir, ya tetap ya menzolimi dan seterusnya. Tapi di hati orang-orang yang soleh pun mereka mendapatkan kemuliaan. Ya, mendapatkan perhatian, ya. Maka inilah yang perlu kita terus ya upayakan, terus kita lakukan, yaitu senantiasa bersungguh-sungguh dalam berbuat ketaatan, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam menghafalkan hadis, ya. Ini menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, menuntut ilmu bukan hanya ketika di bangku sekolah seperti ini saja, bukan. Tapi ketika sudah lulus dan seterusnya, tetap menuntut ilmu, tetap murojaah hadis, diamalkan, ya. Maka kalau bisa, apa yang kita hafalkan pada hari ini akan tetap ada atau kita tetap masih hafal sampai ketika masa tua nanti.
Ini yang kemuliaan ini, mulia ini, ya. Apalagi sampai kita bawa sampai mati. Qur'annya masih hafal, hadisnya masih hafal, kita mati dengan membawa dada kita penuh dengan Al-Qur'an dan hadis. Mulia. Ya, ini yang harus kita terus, ya. Kita terus upayakan. Sungguh-sungguh. Kuncinya sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan, niscaya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang dapat. Berarti yang nggak dapat siapa? Yang tidak bersungguh-sungguh. Maka yang sungguh-sungguh dalam hal apapun, dalam urusan dunia sungguh-sungguh, maka dia dapat dunia. Dalam urusan akhirat dia sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, ya, ngafal Qur'annya sungguh-sungguh, ngafal hadisnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, maka dia dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang sungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkannya. Ya, maka mari kita ya istiqomah, bersemangat, bersungguh-sungguh, ya, baik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita hidayah taufiknya sehingga kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan kita berharap memohon semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.